Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 tips sederhana nih buat sahabat semua para YouTuber pemula yang ingin mengembangkan channel YouTube-nya biar channelnya itu bisa bertahan dan bisa berkembang ke depannya nanti. Jangan sampai sahabat semua hanya semangat saat itu saja tetapi di tengah jalan kita berhenti. Nah, itu yang akan membuat kita gagal ya. Karena sudah banyak contoh kawan-kawan kita yang tadinya semangat tetapi setelah di tengah-tengah perjalanan mereka menghilang dan tidak lagi mau upload konten. Nah, itu kan membuang waktu ya kalau menurut Abah. Nah, jadi tips yang pertama, di saat kita ingin mengembangkan channel YouTube, tentukan dulu tema konten kita. Kemampuan konten kita itu apa sih? Kalau memang kemampuan konten kita bercocok tanam ataupun memasak ataupun mancing, buatlah konten yang sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita membuat konten yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, yang akibatnya kita kehabisan ide konten. Nah, itu kebanyakan ya, kebanyakannya kehabisan ide konten. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Buatlah konten-konten yang mungkin menurut kita mudah dan menurut kita memang setiap hari kita bisa membuatnya. Itu akan lancar ke depannya, yakin. Nah, lalu untuk tips yang kedua apa, Bah? Tips yang kedua ini penting ya. Mental kita harus kuat. Mental kita harus kuat. Di saat kita upload konten, video kita nggak ada yang nonton, sabar. Di saat kita upload konten dan ternyata di komentar video-video kita itu ada yang jelek ataupun ada yang menghina konten kita, harus sabar. Karena itu adalah ujian kita sebagai YouTuber pemula. Jangan sampai kita kalah. Teruslah berkarya. Yang penting karya kita ataupun konten kita itu tidak merugikan orang lain. Percaya sama Abah, itu kita akan terus bertahan ya. Dan tips yang ketiga, tentunya kita selaku konten kreator harus pintar-pintar mengatur waktu. Waktu sangatlah penting loh untuk kita para konten kreator. Waktu di saat kita mau membuat konten, waktu di saat kita mau membalas komentar, itu kita harus sesuaikan ya. Karena yang namanya konten kreator itu memang kalau dipikir-pikir nih, kita memang kebanyakan waktunya di HP ya. Di HP pasti ya, yang namanya konten kreator itu kita selalu standby di HP, terutama di aplikasi YouTube ya. Di saat kita buka HP pasti buka YouTube. Nah, dari situlah kita harus pintar-pintar mengatur ya. Oh, ini udah waktunya nih membuat konten. Nah, oh ini udah waktunya nih membalas komentar. Dari situ insya Allah pelan-pelan channel kita akan terus berkembang ya. Itu sangat-sangat penting juga, ngatur waktu. Nah, lalu untuk tips yang keempat apa, Bah? Yang tips yang keempat tentunya bagaimana cara sifat kita untuk selaku konten kreator bisa memahami bagaimana caranya kita bisa konsisten tetap eksis di dunia per-YouTuban. Eksis itu maksudnya kalau kita upload misalkan videonya sehari sekali, teruslah video kita sehari sekali. Dan kita pun harus pintar-pintar bersosialisasi sesama YouTuber pemula. Karena yang namanya YouTuber pemula, terutama yang masih baru nih, saya yakin kita belum banyak teman, belum banyak pengikut. Nah, mau tidak mau kita harus berdekatan dengan pengikut-pengikut kita dengan cara mungkin ya saling silaturahmi ya. Saling silaturahmi itu bukan berarti kita mencari subscriber, bukan mencari viewer, tetapi untuk mengenalkan channel kita ke channel kawan-kawan yang lainnya ya. Ya, ingat, kita saling silaturahmi itu bukan mencari subscriber, tetapi untuk memperkenalkan channel kita ke kawan-kawan yang lainnya. Kalau masalah subscriber, insya Allah kalau kita rutin upload dan video kita disukai oleh para penonton, subscriber akan berdatangan ya. Yang pasti untuk sahabat-sahabat itu ya, yang ingin terus berkarya di dunia per-YouTuban, teruslah upload konten dan konten tersebut menurut penonton memang betul-betul disukai. Nah, konten itulah yang harus kita buat. Kita harus jeli dan kita harus teliti. Karena YouTube pun sudah selalu memberikan informasi kepada kita di analitik. Nah, konten ini
yang memang disukai oleh penonton. Teruslah kita ikutin konten-konten seperti itu, buatlah konten itu lagi ya. Tujuan kita itu apa sih main YouTube? Sudah pasti kalau memang tujuan kita ingin menghasilkan uang, ya mau tidak mau tingkah laku kita juga harus diubah dari sekarang. Mungkin kita harus rajin upload, mungkin kita harus sering-sering melihat di analitik konten yang mungkin harus kita buat selanjutnya karena penonton menyukai konten tersebut ya. Karena kalau kita sekedar hiburan ya, kalau kita ini sekedar hiburan di YouTube tidak jadi masalah, mungkin hanya menyimpan kenangan-kenangan di video YouTube itu tidak masalah. Kita upload, mau tidak mau tinggalkan, dan video kita diupload, apa aja yang ada kita upload. Nah itu mungkin hanya sekedar hiburan atau sekedar menghilangkan rasa jenuh ya. Kita menyimpan koleksi video di YouTube itu mungkin silahkan aja kita mau upload video asal-asalan. Dan nah ini juga sangat penting ya buat sahabat-sahabatku di saat kita jadi konten kreator, terutama para YouTuber pemula. Jangan sampai kita main YouTube itu hanya melihat penghasilannya besar. Mungkin penghasilan YouTube bisa puluhan juta, ratusan juta. Nah kalau kita melihat seperti itu, justru kita tidak fokus ke channel kita. Kalau kita melihatnya ke pendapatan, insya Allah channel kita akan berhenti. Kenapa? Karena setelah kita nanti channel sudah bisa berhasil dimonetisasi dan melihat pendapatannya seperti itu, mungkin ya kenyataannya kita akan mogok. Nah maka dari itu perhatikan buat kawan-kawan para YouTuber pemula, jangan sampai hal-hal yang barusan saya sebutkan mungkin kalian abaikan. Jangan sampai dianggap sepele, tetapi ini penting agar perkembangan channel kita ke depannya lancar ya. Jadi tujuan kita yang penting pertama fokus konten, dan yang kedua mental kita harus kuat, dan yang ketiga tentunya kita pintar ngatur waktu, dan yang keempat nah itu tadi sebagai konten kreator harus berbanyak silaturahmi. Dan jangan sampai melihat bahwa penghasilan YouTube itu puluhan juta atau ratusan juta. Nah itu yang akan membuat kita ngedon. Karena yang jelas-jelas kan untuk penghasilan YouTube itu belum kita jalani. Jadi belum ketahuan. Kalau sudah kita jalani nih dan channel kita sudah dimonetisasi, baru kita tahu, oh pendapatan YouTube itu dari sekian viewer dapatnya sekian. Nah mungkin kita nggak bakalan kaget. Tapi kalau kita melihatnya, wah gaji ini puluhan juta, wah gaji ini ratusan juta, ya itu yang akan kita membuat ngedon. Yang penting kita ada penghasilan setiap bulan pun udah beruntung, itu aja. Kita fokusnya gitu aja. Sebagai YouTuber pemula asal ada hasil, alhamdulillah ya udah bisa menghasilkan dari video-video kita yang kita buat, udah bisa menghasilkan pun alhamdulillah. Gitu aja prinsipnya. Semoga aja bisa bermanfaat ya buat sahabatku. Sukses buat para YouTuber pemula.